Pertama kita buat insisi. Kalau di Kitaro ini kita tidak perlu melakukan one plane, three plane atau two plane ya. Jadi one plane aja dan mengarah ke bawah. Kita injeksi Tripan Blue, kemudian kita tunggu 1 menit, kemudian kita irigasi, terus kita injeksikan viskoelastis. Kita membuat set pot kecil aja sesuai kebutuhan. Kita masukkan di main incision dengan bevel side, kemudian kita melakukan robekan. Kita melakukan puncture dari tengah ke arah ekuator. Misalnya kita akan melakukan sisi-sisi 6 mili ya. Jadi kita melakukan robek dari tengah ke arah ekuator sepanjang 3 mili saja. Step selanjutnya adalah kita melakukan hidrodiseksi. Hidrodiseksi kita kurangi sedikit dari viskonya, mengurangi antara visko di antara chamber. Kemudian kita melakukan hidrodiseksi dengan komplit. Kita selipkan kanulnya di bawah kapsul anterior, kemudian kita injeksi air secukupnya sampai terlihat nanti ada gerakan air di bawah dari di antara nukleus dan kapsul posterior. Pertama kita masuk bevel down. Sebelum masuk kita usahakan kita sudah dalam posisi satu. Satu adalah kita terdapat irigasi, jadi air keluar. Dua adalah aspirasi fluorid dan tiga adalah power. Yang pertama satu dulu, kita masukkan sesuai dengan arah dari luka insisi kita. Kita melakukan saving dari cortex di di anterior. Dengan level down kita langsung posisi 3, injekan dal 3 selebar dari sisi. Kita melakukan grooving. Kita fokuskan mikroskop kita di permukaan dari nukleus kita. Apa yang kita lakukan grooving? Kita melakukan grooving yaitu kita melakukan pedal 3. Kita jangan sekali-sekali melakukan trauma pada zona. Jadi kita letakkan aja, kita melakukan 3 dengan bagus, nukleus hancur baru kita maju. Nah, sampai seberapa kedalamannya? Biasanya kedalamannya sekitar 2 sampai 3 dari diameter dari vekotip atau fundus refleks pada dasar dari groove kita itu lebih terang dari kanan kirinya. Kita melakukan cracking. Cracking yang baik adalah kita letakkan vekotip dan chopper di dasar dan nukleus. Kalau bisa sejajar. Kalau misalnya tidak bisa sejajar, ya depan belakang. Yang penting adalah di dasar dari nukleus. Ujung kaki yang dari chopper yang kecil ini itu dia nempel di dasar nukleus dan kaki panjang dari chopper ini dia menempel di dinding dari groove-nya. Saya contohkan. Kita fokuskan di dasar nukleus, kita letakkan chopper dan vekotip di dasar nukleus dan kita melakukan crack. Saya melakukan tradisional crack yaitu vekotip ke arah kanan dan chopper ke arah kiri. Melakukan stop and chop. Istilah stop and chop berarti kita melakukan stop membuat grooving dan kita melakukan chop. Setelah terbentuk 2 heminukleus ini kita putar. Kita melakukan chop, ada impil pada vekotipnya pada di tengah dari nukleus yang besar dengan bevelnya bevel side ke arah kiri mengikuti dari garisnya aja. Kita fokuskan di tengah dari groove, kita mendapatkan dinding yang tebal, kemudian kita dekatkan, kita pedal 2.
baru chopper kita bergerak, kita melakukan horizontal chop. Kaki yang pendek ini itu posisinya tidur dulu, kita masuk di sela-sela dari kapsul anterior. Setelah sampai dekat ekuator, yang kecil itu menghadap ke bawah. Kemudian kita sedikit rangkul dari nukleusnya, kita melakukan gerakan chop, yaitu dekatkan chopper kita ke ujung dari vekotip. Sampai mendekati ujung vekotip, kita melakukan gerakan crack. Jadi kita putar dulu dengan chopper, gerakan seperti memilin. Nah, bila sudah seperempat ada di seberang dari main incision, kita bisa pegang. Kita melakukan epinukleus. Kita dekatkan di epinukleus, kita kasih 2. Nah, bila sudah terpegang, jangan menggunakan power di back, tapi kita coba lepas epinukleus dari kapsul posteriornya. Biasa saya lakukan putar seperti ini. Dekatkan, kasih 2, terpegang, kemudian kita lakukan putar. Nah, sudah lepas, kita mulai bawa ke safe zone, fokus dapat dulu, baru kita makan. Nah, saya peragakan bagaimana cara pasang IOL ya. Kita kupu-kupunya kita datarkan dulu, kemudian kita isi selokannya dengan viskoelastis. Nah, posisikan IOL-nya S kebalik karena ujung dari cartridge-nya itu menghadap yang ke kiri, berarti S kebaliknya adalah ke kiri karena kita nanti masukkannya ke arah sana. Ini S kebalik, kita letakkan saja dulu di selah selokannya ini dari cartridge. Nah, gunakan tying bengkok. Nah, kita tekan optiknya ke dalam selokan dari cartridge-nya ini. Jangan ditutup, jadi buka lebar dari tying, kita taruh di tengah-tengahnya, kemudian kita tekan ke bawah sampai ke arah selokannya, terus dengan tangan telunjuk dan ibu jari sedikit menyingkupkan dari kupingnya cartridge kita. Nah, jadi gini, setengah gini, sehingga terbentuk selokannya ini. Tangan kiri fiksasi, tangan kanan berperan untuk fokus di injeksi. Kita bevel down, letakkan di diri dari main incision kita.
hilang. Nah, jangan terlalu masuk, kita hanya di bibir luka saja, kita injeksikan perlahan-lahan. Nah, kalau kalau saya sukanya kita ketika haptik yang pertama atau leading haptik dia keluar, saya biarkan dia terbuka dulu. Nah, ketika dia terbuka, kita pastikan ini IL kita terbalik atau tidak. Haptik yang terakhir atau trailing haptik kita masukkan ke dalam bag dengan cara kita menggunakan Shinsky atau Shinsky yang tumpul, kita hanya tekan dari optiknya ke dalam bag. Karena dia foldable, dia akan melengkung sendiri, terus kemudian masuk. Nah, kita tidak perlu melakukan rotate pada IL dengan IL foldable. Sudah selesai. Terus kita melakukan IA dari Visco.